Halo semua, selamat datang di video gue. Video kali ini membahas tentang salah satu profesi yang lagi cukup berkembang ya di era teknologi AI saat ini ya. Itu adalah profesi musisi AI. Sekarang di zaman era teknologi AI ini, sekarang siapapun, apapun backgroundnya, itu mereka bisa melakukan generasi musik dan juga melakukan mixing atau composing musik dengan bantuan AI. Jadi tinggal masukin aja promptnya dan juga masukin musik stylenya, nanti semua lagunya itu di-generate totally sama pakai AI gitu ya. Nah di video kali ini gue akan ngejelasin tentang use case-nya ya. Kalau misalnya kita mau jadi musisi AI, misalnya kita mau bikin jingle buat brand atau mau melakukan iklan gitu ya, atau kita misalnya pengen bikin suatu channel gitu kan yang isinya tentang musik-musik pop segala macam Indonesia atau yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Nanti gue jelasin juga di video kali ini ya. So yang penasaran bentuknya kayak gimana? Yuk langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke, seperti biasa di sini udah gue siapin materinya, jadi kita bisa ngikutinnya secara lebih enak ya. Ini ada oh ya, by the way ini masuk ke dalam salah satu kursus gue yang namanya adalah Cinema AI. Di mana di Cinema AI ini gue ngajarin teman-teman untuk gimana sih caranya kita supaya bisa utilizing AI itu secara lebih penuh gitu ya. Tapi untuk yang Cinema AI ini fokusnya adalah untuk generasi musik ya, mau bikin jingle, mau jadi AI influencer musik, ataupun kalau misalnya lu mau bikin belajar sinematografi AI, itu nanti ada kursusnya ada di sini gitu. Gue lebih banyak ngebahas jadi dua itu. Musik atau suara ataupun juga dari sisi video atau motions gerakan gitu ya. Jadi di Cinema AI itu lengkap. Kalau teman-teman tertarik nanti linknya ada di deskripsi bawah, bisa cek sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam profesi musisi AI. Oke, mungkin gua kasih dulu sedikit backgroundnya. Di sini penjelasannya dulu. Menjadi musisi profesional umumnya membutuhkan studio rekaman yang mahal, instrumen komersial, dan pelatihan musik formal dan juga tim produksi yang besar. Tapi di zaman era AI sekarang, semuanya itu kita bisa lakukan dengan hanya memasukkan prompt aja dan musik style aja, terus lagunya totally jadi gitu. Jadi bikin lagu tuh kayak cuman semenit terus lu udah that's it, lu bisa jadi bikin lagu sendiri gitu kan. Gila bang nih AI gitu kan. Nah ini ya. Oke, terus jadi gue untuk sedikit gambaran ya. Jadi kalau misalnya kita dulu gitu, misalnya ada musisi segala macam, kalau mau bikin lagu itu mereka harus cari dulu melodinya segala macam, terus habis struktur lagu yang pas gimana caranya bisa bikin emotional retouch ke orang lain kayak gimana segala macam. Kayak gitu susah gitu. Jadi lu harus belajar formal lama gitu ya. Ada kursus-kursusnya sampai level-levelnya. Dulu gue kalau nggak salah gue belajar piano juga, gue belajar gitar juga, itu gue ada level-levelnya juga gitu. Ada grade 1, grade 2 sampai grade 7 apa grade 8 gitu. Piano apa gitu ya. Pokoknya gitulah ada grade-nya. Jadi lama belajarnya gitu kan. Nah, dari situ setelah dari mulai musik manual segala macam ya, lu bikin musik segala macam itu mulai masuk ke arah era digital. Itu ada synthesizer gitu kalau nggak salah ya, dan ada auto tune untuk bisa bikin vokal dan juga musik itu bisa dibuat secara digital tanpa harus kita melakukan membuat alat musiknya gitu kan ya. Lagu-lagu kayak misalnya yang cukup populer misalnya lagu-lagu Daft Punk gitu kan, yang pop elektronik segala macam, atau mungkin kalau yang 2000-an gitu misalnya kayak ada Avicii gitu kan, David Guetta, macam-macam lah kayak begitu-gitu. Itu mereka semuanya pakai komputer gitu, bikinnya semua pakai komputer. Jadi dia mixing lagunya semua kayak begini, udah nggak pakai piano lagi segala macam, nggak main gitar lagi segala macam. Meskipun masih ada yang beberapa yang ditembakin ke sana, tapi mostly kebanyakan itu semuanya dibikin base-nya adalah pakai kayak gini. Nah sekarang di era AI, sekarang kita udah tinggal masukin prompt doang, and then lagunya langsung jadi. Gila banget ya. Oke, gue start dulu dari sisi aksesibilitas ya. Kenapa kemudian jadi mulai banyak gitu ya orang-orang yang tadinya AI entusias terus kemudian berubah gitu profesinya jadi seorang musisi AI yang bikin lagu segala macam, terus abis itu dipublish dan sampai ada bahkan lagu-lagunya mereka itu yang kerjasamai dengan brand-brand untuk bisa didistribusikan lebih banyak gitu ya, bikin join kerjasama sama record label gitu. Gila banget, ada banyak lah ya. Nah itu pertama, salah satu alasannya adalah karena aksesibilitasnya jauh lebih mudah gitu. Kalau dulu kita ya balik lagi kan, kita mau harus belajar begini-begini, terus kita harus belajar mixing musik, harus pakai softwarenya, harus tahu segala macam. Sekarang cuma masukin prompt doang, jebret, lagunya jadi. Gila banget gitu kan. Nah ini mungkin yang buat untuk bisa menekankan poin gue, sebenarnya kalau kita mau detail di sini ada salah satu speech yang dikasih sama, gue lupa orang ini siapa ya. Pokoknya dia itu adalah orang atau co-founder yang bikin salah satu platform namanya adalah Ava. Ava itu kepanjangan dari Artificial Intelligence Virtual Artist gitu ya. Jadi ini intinya adalah suatu platform di mana kita cuma tinggal masukin prompt doang sama musik style, nanti dia akan melakukan generasi musik dari awal sampai akhir, dari mulai melodi, gitarnya, bassnya, pokoknya macam-macam semua ya, tergantung genre musiknya apa, nanti dia akan menghasilkan musik itu. Nah, yang salah satu yang cukup menarik dari speech-nya si orang ini itu
apa namanya, dia itu bisa bikin sebentar, dia itu bisa bikin ini apa namanya, dia melakukan pemetaan semua lagu yang ada di internet gitu. Dan salah satu yang menarik adalah dia memetakan lagu-lagunya Beethoven dan juga Mozart. Dan di speech ini dia kasih lihat gitu kan, apa namanya, visual mapnya dari lagu-lagu tersebut, note-notenya ke arah mana segala macam. Wah gila ini orang asli, bener-bener kayaknya menurut gue dia kuliah juga computer science atau ilmu komputer yang menghasilkan gambar apa namanya, bisa membuat visualisasi bentuk-bentuknya kayak gitu. Jadi dari data-data poin tersebut dia bisa bikin lagu lagi yang baru ala Beethoven gitu kan, Beethoven ala 2000 misalnya, Beethoven elektronik gitu kan, electronic dance, Beethoven ala pop, Beethoven ala jazz, kayak gitu-gitu bisa dilakukan gitu dengan menggunakan data-data poin, data-data endpoint yang dia punya gitu ya. Ini speech-nya bagus banget sih, kalau teman-teman tertarik bisa nonton yang ini ya. Oke, nah itu adalah salah satu platform aja, Ava ya. Nah sebenarnya kalau misalnya kita kulik lagi lebih banyak, ada banyak banget lagi platform-platform untuk bisa melakukan generasi musik ya. Di antaranya ya tadi Ava, Mureka, Mubert, Soundful, Soundraw, Lander, Beethoven, Moses dan seterusnya ya, music generator dan seterusnya. Cuman yang gua bahas, yang udah pernah gua bahas sebelumnya di episode sebelumnya, itu namanya adalah Suno AI. Di mana Suno AI ini itu menurut gua platformnya mirip-mirip banget sama kayak Spotify. Jadi di Suno AI ini kita nggak cuma bisa dengerin lagu doang, tapi kita bisa juga melakukan generasi musik secara langsung. Oke, gua kasih lihat aja ya. Di sini ini udah ada platformnya, namanya adalah Suno AI. Ya di sini kita bisa nanti login di websitenya suno.com sebenarnya. Terus nanti kita login di sana, terus habis itu ya udah tinggal nanti mau bikin lagunya segala macam di sana. Gue gak akan ngejelasin secara detail lah karena gue udah jelasin di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman tertarik mau lebih dalam tentang gimana sih cara pakainya sunoai.com, pakai Suno gitu, tinggal nonton video gue yang sebelumnya ya. Oke, jadi ini ya. Nah ini gue udah bikin beberapa lagu ya yang udah gue ciptain gue sendiri gitu ya. Liriknya segala macam itu semuanya dari mulai lirik, lagu, terus juga musik style semuanya gue generate pakai AI dan hasilnya gila-gila. Ini gue kasih contoh lagu ya. Ini Sang Garuda ini adalah lagu yang gue bikin based on kesukaan musik gue sama si Dragon Force gitu ya. Jadi Dragon Force Through Fires and Flames itu gue coba tarik musik stylenya, gue rubah ke dalam bentuk yang Indonesia banget atau culture Indonesia, yaitu subjeknya di sini gue pakainya adalah si Sang Garuda gitu ya. Jadi gue kasih nama Sang Garuda. Ini gue setelin ya lagunya ya nih. Oke, nah ini ya, jadi ini lagunya Sang Garuda. Jadi suara-suara gitarnya, solonya, ya, jadi suara-suara gitarnya, solonya segala macam itu benar-benar kayak wah Dragon Force banget sih gitu kan. Jadi wah ampun lah gitu. Jadi benar-benar gila banget ini, ininya bagus banget gitu ya. Nah, habis itu juga di sini ada salah satu juga yang cukup menarik buat gue, itu namanya adalah Indonesia Gelap di sini ya. Langit malam buram tak berbintang di tanah ini. Nah, ini ya. Jadi Indonesia Gelap ini oke, bentar ya, gue nggak pas gue pakai headset biar gue agak kedengeran juga ya. Rindu terpendam, bumi merintih. Nah, jadi di sini Indonesia Gelap ini adalah salah satu konser masyarakat Indonesia kan yang beberapa waktu lalu, di mana orang-orang Indonesia tuh konser masalah Indonesia gelap, Indonesia nggak punya masa depan yang bagus segala macam. Nah, gue coba bikin lagunya ke dalam bentuk yang lebih ceria sehingga orang-orang ya supaya lebih menatap masa depan jadi lebih oke lah gitu ya. Jadi gue bikin lagu-lagu begini ya. Ini semua totally generated pakai AI dan semua lagu yang gue bikin di sini itu semuanya punya genre musik yang berbeda karena gue pengen tahu gitu kan limitnya dari AI itu sampai berapa gitu kan. Dan hasilnya gila-gila semua ini. Wah, parah lah. Lu dengerin sendiri. Ini ada di channel Suno gua. Kalau mau lihat itu ada di @agungsundoro. Cari aja nanti di sini ada list of lagu-lagu yang gua bikin. Terus juga di sini kalau mau dengerin lagunya juga di YouTube channel gua juga ada sebenarnya ya. Tinggal dengerin aja di sana gitu ya. Nah, ini kalau di antara semua lagu ini yang gua suka, beberapa di antaranya yang pasti ini ya Indonesia Gelap. Terus juga ada satu lagi yang gue suka, ini juga Mysteries of the Ocean. Let's flex, drop it low. Come on, yeah.
Jadi ini lagunya adalah ceritanya tentang Mistress of the Ocean atau Nyonya Lautan. Ini ceritanya gue terinspirasi dari Nyi Roro Kidul gitu kan. Gue pengen bikin Nyi Roro Kidul tuh jadi lebih sedikit modern ceritanya, jadi tidak menakutkan tapi lucu aja gitu. Jadi gue kasih nama lagunya Mistress of the Oceans gitu. Dua lagu yang cukup gue suka ya ini sama ini. Tapi gue juga suka ada juga yang metal-metal nih. Ini kan heavy metal, dua ini gue juga suka nih. Jadi ini bener-bener hasil AI-nya tuh luar biasa bagus nih Suno gitu ya. Nah terus gimana caranya bikin lagunya gitu kan. Sebenarnya gue jelasin secara lengkap, cuman ini gue kasih highlight aja sedikit ya. Nanti kalau misalnya kita mau generate lagu gitu kan di Suno AI, tinggal masukin aja liriknya di sini, masuk ke create ya, menu create, masukin liriknya, masukin stylenya, kasih nama, terus udah pencet create, selesai. Nanti di situ dia akan ngegenerate 2 lagu di sini. Nah udah dan seterusnya di sini ada banyak lah ya. Nah di sini ini gue pakai versi pro-nya di Suno karena gue suka banget sama platformnya. Jadi kalau di pro itu kita dapat model atau mesin mobil yang lebih bagus dibandingin sama yang gratis. Jadi kalau di Pro itu kita dapat yang versi 5 gitu ya. Kalau ibarat mobil yang udah Ferrari lah kayak gitulah dibandingin sama versi 4. Kalau versi 4 tuh kayak masih ya Fortuner segala macam, beda lah, hasilnya beda dibandingin sama hasil yang dihasilkan lagu yang dihasilkan sama versi 5 gitu. Jadi ini gue subscribe di sini karena gue suka banget sama platformnya. Dan sekarang gue juga udah jarang juga dengerin lagu-lagu yang ada di YouTube Music gitu kan, atau juga gue dengerin lagu di Spotify. Kenapa? Karena lagunya ya yang gue dengerin itu aja, ngulang aja, gue bosen gitu kan. Akhirnya gue bikin lagu aja sendiri yang gue suka dan emang relate sama gue gitu kan. Terus ya udah yang relate sama gue, jadi gue lebih dengerinnya lebih asik aja. Kalau gue bosen lagi ya gue bikin lagu aja lagi sendiri, terus ntar gue dengerin lagi sendiri. Jadi asik banget nih platform Suno gitu ya. Jadi oke, kita balik lagi dulu ke materi ya. Jadi di sini yang tadi gue bilang ya. Jadi kalau misalnya dari sisi aksesibilitas, sekarang setiap orang punya akses yang sama terhadap tools untuk bisa melakukan generasi musik gitu kan. Kalau misalnya lo mau bikin jingle buat advertising, lo mau bikin musik channel di YouTube atau di mana lah terserah gitu kan. Lo sekarang juga udah bisa melakukan itu dengan gampang gitu dengan adanya tools-tools ini gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Lalu kemudian kedua adalah peran musisi sekarang berubah dari kreator kemudian sekarang berubah jadi seorang kurator. Oke, apa maksudnya? Maksudnya gini, jadi dulu kalau kita mau bikin yang tadi gue bilang kan, kalau kita mau bikin musik, kita harus bikin melodinya lah, mau bikin gitarnya, mau bikin bassnya segala macam kayak gitu. Atau kalau misalnya mau bikin kayak begini juga, mau mixing musik gitu kan, kita harus bikin dubstepnya segala macam kayak begitu-begitu lah. Gue juga belajar dulu dikit-dikit gitu kan, mau bikin vokalsnya segala macam, repot, banyak elemennya. Sekarang kita bisa dengan gampangnya gitu kan, masukin prompt tadi yang gue bilang, masukin lirik, masukin style, musik stylenya judulnya apa, pencet generate, nanti dia akan menghasilkan banyak lagu di sini. Nah, sekarang musisi fokusnya udah bukan lagi bikin musik dari awal from scratch gitu ya, tapi fokusnya adalah gimana caranya bisa pilih lagu-lagu yang taste-nya bisa sesuai sama keinginan orang gitu. Jadi ini banyak nih gue bikin lagu nih ya dengan judul yang sama, ini buset dah. Gue bisa bikin punya variasi yang banyak banget berbeda gitu. Nggak sama gitu. Meskipun dengan lirik yang sama, tapi ini punya variasi musik yang berbeda-beda gitu di sini. Jadi benar-benar instead of sekarang perubahannya adalah instead of jadi seorang kreator yang bikin melodi segala macam, sekarang cuma tinggal pakai prompting doang, masukin aja. Gimana caranya kita bisa masukin prompt yang pas di dalam AI sehingga AI-nya bisa ngerti dan hasil musiknya bisa jadi bagus gitu ya. Nah, ini beberapa use case tadi gue udah sebutin ya. Lo mau bikin jingle buat advertising iklan, lo mau bikin sebagai AI musik influencer atau sebagai musisi AI yang punya channel di mana di situ lagu-lagu lo semua, itu juga bisa dilakukan ya. Ini beberapa yang udah gue bahas di video sebelumnya, itu ada AI Play di sini, terus juga ada musik AI Play, ada di sini pesantren metal kalau nggak salah ya, gue lupa ya. Ininya musik AI Play, ada pondok metal, ada di sini juga ada no copyright sound. Gue coba kasih tutorial juga ke teman-teman di video gue sebelumnya, itu ngebahas tentang NCS sama Trap Nations gitu ya. Jadi kalau suka-suka musik EDM atau electronic dance music, sekarang bisa semuanya juga bisa di generate pakai AI. Sekarang gila banget lah ini ya. Gitu. Jadi ini beberapa contoh-contohnya dan ini beberapa contoh-contoh lagunya yang ada di sini. Oke, terus habis itu berikutnya di sini ada model karir juga yang beragam dan independen. Ini juga salah satu speech yang cukup menarik ya. Jadi ada speech di TED yang menampilkan seseorang nyanyi gitu dan dia bisa melakukan voice translation, bukan voice translation,
voice changing gitu ya. Voice changing ke orang yang berbeda. Jadi ada satu orang cowok yang nyanyi terus suaranya berubah jadi bagus, dan suaranya berubah jadi suara perempuan real time. Gila banget AI sekarang. Jadi kalau sejelek apapun suara lu sekarang, kalau dulu kan lu suara lu jelek, misalnya gue suara jelek gitu kan, gue nggak bisa nyanyi gitu kan, tapi gue pengen nyanyi gitu kan, pengen bikin musik gitu kan, susah. Nah sekarang dengan menggunakan bantuan AI, siapapun pegang mic, suaranya lu mau hancur kayak parah kayak bodo amat gitu kan, nah lu bisa hasilnya tuh jadi bagus. Ini salah satu contohnya, bisa nonton nanti di sini ya. What if you could sing your favorite song in your own voice? Bisa berubah sendiri di sini ya. Ini mungkin penjelasan-penjelasan sedikitnya ya, musisi segala macam. Nah, terus kemudian di era teknologi AI sekarang saat ini, lalu apa yang harus kita sebagai seorang musisi ataupun sebagai seseorang yang ya pemula segala macam yang totally nggak sama sekali ngerti tentang musik tapi pengen berkecimpung di dunia musik, yang harus kita lakukan sekarang apa di dunia AI gitu kan? Kompetensi yang harus kita butuhkan sekarang ya otomatis ya. Yang pertama adalah gimana sih caranya kita bisa melakukan mengoperasikan platform-platform musik ini sehingga kita bisa dapat ide-ide baru, ide-ide fresh. Terus juga kita bisa dapat sesuatu hal yang mau kita bikin gitu kan, entah itu mau dibikin buat sebagai musik influencer atau advertising jingle gitu kan, itu juga kita harus bisa dulu platformnya yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa melakukan kurasi kreatif. Jadi lu nggak cuman ya lu sekali melakukan generate lagu terus selesai ya, tapi at least lu juga harus tahu gimana sih caranya bisa membedakan kualitas musik yang bagus dan kualitas musik yang jelek gitu ya, kayak begitu ya. Sambil jalan kalau buat pemula ya lu bisa dengerin ini kayaknya sambil mempelajari teori atau konsepnya segala macam kayak gitu. Tapi lu bukan lagi sebagai seorang yang bikin melodinya segala macam, tapi sebagai seorang kurator. Nih musik enak apa enggak? Kayak gitulah. Jadi itu yang nanti dipelajarin ya pas di era AI, zaman AI saat ini. Yang ketiga adalah branding personal voice yang kuat gitu ya. Jadi percuma aja sebenarnya kita kalau misalnya kita bikin musik tapi kita nggak ada yang denger gitu kan segala macam, ya masalah juga. Nah, salah satu kenapa misalnya kayak artis-artis di luar sana itu bikin lagu terus lagunya langsung nge-boom gitu, kenapa? Itu salah satunya juga di personal branding. Jadi gimana cara kita bisa membranding diri kita sendiri supaya kita hasil dari musik-musik yang kita bikin itu bisa dinikmati sama orang banyak, terus juga orang mau dengerin gitu. Jadi itu salah satunya personal branding. Jadi di era zaman sekarang ini kita harus belajar juga soal masalah personal branding. Terus yang terakhir juga ada etika dan hak cipta juga gitu kan. Jadi meskipun di sini ini udah gue bahas di video sebelumnya soal masalah Suno ya, kita harus tahu juga gitu kan. Kita nggak boleh sesuka kita ngambil lagu orang, semua liriknya lo copy paste masukin ke dalam Suno juga, itu nggak bisa gitu kan. Nanti lo kena copyright atau hak cipta. Tapi kalau misalnya totally lu bikin sendiri liriknya dari awal sampai akhir, nah itu nggak akan kena hak cipta gitu ya. Jadi ya lu juga harus belajar sedikit-sedikit tentang undang-undang hak cipta segala macam gitu ya. Jadi itu yang lu perlukan kalau misalnya lu menjadi seorang musisi AI yang zaman sekarang ini gitu ya. Nah, terus di sini ada gue juga kemudian gue riset lagi lebih dalam ya. Di sini ada yang namanya tantangan yang harus dihadapi ini. Ya, di sini ada mereka ngambil subtopiknya adalah can musicians compete with AI? Nah gitu ya. Jadi sekarang ya kan gue bilang kan tadi kan AI itu bisa bikin musik dalam waktu hitungan berapa detik, dalam hitungan detik dia jadi musiknya, kan gila kan. Nah mungkin nggak sih kalau misalnya lu seorang musisi sekarang mau compete lawan AI, mungkin nggak? Oke. Dari speech ini itu gue lupa sih namanya, David apa nih? Oh iya ini ya. Harvey Mason Jr. ini dia ngasih beberapa tips. Ada 4 tips buat para musisi untuk bisa tetap stay relevant di zaman era AI sekarang. Yang pertama adalah lu harus understand yang tadi gue bilang, lu harus ngerti dulu kemampuan dan gimana caranya mengoperasikan platform musik AI ini gimana. Itu yang pertama ya. Tuh, terus yang kedua adalah lu harus adapt. Jadi lu nggak bisa pakai cara-cara lama bikin musik lagi kayak begitu terus. Sekarang zaman udah berubah gitu kan. AI musik udah makin gila-gilaan. Jadi lu harus juga adapt terhadap teknologi yang ada gitu kan. Jadi lu harus bisa nih paham gitu kan. Oh teknologinya begini, terus gue harus kayaknya ini bisa gue jadi masukkan ke workflow gue sehingga lagu gue jadi lebih bagus misalnya gitu ya. Oke, selanjutnya terus abis itu ada juga yang namanya advocate gitu. Advocate itu fungsinya adalah untuk bisa mendorong AI safety, ethics dan copyright. Jadi sekarang karena semuanya itu serba gampang dibikin sama AI, itu juga kita sebagai misalnya ada musisi segala macam harus terus menyuarakan tentang ethics dan juga safety terhadap AI. Jadi kalau misalnya ada sebuah lagu, supaya lagunya juga nggak
diambil sama orang lain kayak begitu-begitulah. Intinya hakinya sama copyrightnya harus benar-benar bisa diterapkan secara penuh gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah compete, yaitu menggunakan AI dengan lebih kreatif dan menghasilkan karya baru. Gini ya, buat gue bukan seorang musisi gitu kan. Kuliah gue adalah computer science. Gue adalah kuliah yang bergerak di bidang ilmu komputer gitu ya. Gue nggak terlalu ngerti soal musik, tapi gue paham sedikit-sedikit gitu kan. Gue main musik juga, main gitar segala macam. Gue main piano juga. Gue paham sedikit-sedikit tentang musik gitu ya. Jadi di hasil generasi AI, misalnya contohnya yang ini ya, yang gue bikin lagu-lagu ini gitu, hasil generasinya ada banyak banget fatal flaw-nya. Jadi ada vokalnya yang nggak pas, ada musiknya yang nggak pas, ada tone-nya yang juga nggak pas segala macam gitu kan. Jadi ada bagian-bagian yang sebenarnya kalau kita dengerin secara seksama gitu, sebenarnya ini musik yang dibikin atau di-generate pakai AI itu sebenarnya bisa ketahuan gitu kan. Jadi itu. Nah, sorry. Jadi itu ya. Jadi compete. Jadi gak semuanya bisa di-generate pakai AI untuk saat ini. Tapi kalau lu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, we'll see about that, mate. Jadi kayak gue nggak tahu sih 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin ya AI sudah bisa menghilangkan semua fatal flaw tadi gitu kan. Jadi orang dengerin musik itu udah kayak wah nih gak bisa bedain antara AI sama manusia. Sekarang aja kita dengerin musik udah susah ngebedain sama AI, kecuali yang benar-benar kupingnya tuh musisi banget ya, benar-benar bisa gitu ya. Jadi ya kalau misalnya compete dengan menggunakan AI ini kayaknya menurut gue susah sih. Terus feedback gue dari hasil 4 framework ini apa? Useless. Menurut gua ke depan musik itu nggak cuman bakal dinikmatin sama para musisi doang. Kenapa ya? Tadi gue bilang kan semua aksesibilitas udah ada. Advancement teknologi semakin cepat dalam jangka waktu 1 tahun aja AI itu bisa melakukan proses perbaikan yang luar biasa cepat. Nah, kalau misalnya lu melakukan ini, frameworknya kayak menurut gue ini nggak valid. AI akan sangat jauh lebih pintar dan sangat jauh lebih cepat dibandingin kita untuk bisa melakukan adapt, bisa memahami dan melakukan adapt gitu ya. Jadi buat gue pribadi, buat para musisi gitu ya, keep on creating, tapi juga lu jangan cuman berpaku pada satu hal doang gitu, kayak coba hal-hal lain juga gitu. Jangan cuman musik doang di bidang industri musik doang, band segala macam, tapi coba masuk lagi ke dalam bidang advertising. Lu bikin channel-channel musik lagi terus pakai AI segala macam, itu lu bisa bikin sekarang gitu ya, untuk bisa mengakali ntar suatu saat AI udah take over, lu sama sekali nggak ada out of job gitu. Dan sekarang juga semua orang bisa masuk ke dalam industri musik tuh kan, karena ada platform-platform ini. Jadi buat para musisi be prepare gitu ya, dan lu harus juga bisa keep up gitu, terus belajar segala macam supaya bisa keep up gitu ya. Ini buat sekarang kayak masih oke, tapi ntar 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kayaknya menurut gua udah nggak pas ini sih gitu ya. Oke, terus sekarang sekarang yang lagi ngetren juga adalah namanya isu hak cipta, yang sampai si Ahmad Dhani berantem sama Ariel, Ahmad Dhani berantem sama si Once misalnya gitu kan, gara-gara lagunya nggak kena hak cipta. Oke, sekarang gini ya, hak cipta iya memang itu hak cipta dan copyright memang kita harus terima gitu ya, dan kita harus menghargai karya seni orang lain karena mereka bikinnya susah payah segala macam, sampai malam bikinnya, capek-capek segala macam kayak gitu kan. Memang kita harus menghargai, tapi kita juga harus aware bahwa teknologi ini lagi berkembang sangat pesat ya dari sisi AI kayak begini gitu kan. Kalau kita terus berkutat di masalah kayak beginian gitu kan, masalah kayak lu hak cipta segala macam begini-begini bla 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 bla, yang ada ya lu akan tergerus sama perkembangan atau percepatan AI yang luar biasa gitu ya. Misalnya lagu-lagu Dewa gitu kan, sekarang Dewa 19. Ada berapa banyak lagu Dewa yang dibikin sama misalnya Ahmad Dhani dan kawan-kawan gitu kan. Nah, tapi misalnya gua gitu kan pengen bikin band baru gitu kan, ala-ala Dewa suaranya. Sekarang pakai AI gue bisa. Yang jadi masalah adalah gimana caranya gue bisa melakukan distribusi musiknya itu doang kan. Problemnya kan cuma itu doang. Distribusi musik supaya orang-orang mau dengerin, ya kan, supaya orang-orang mau suka nyanyiin kayak begitu doang gitu sebenarnya. Cuman bukan lagi masalah gue harus bikin melodinya dari awal segala macam. Jadi buat para musisi, balik lagi nih gue ngingetin ya, kalau bisa jangan terlalu berpaku pada hak cipta, terus on build. Abis itu
Dari situ ya nanti lu bisa lu bikin musik-musik segala macam juga ya, supaya biarkan market yang menilai sendiri, jangan terpaku sama hak cipta. Sekarang semua tuh udah bisa dibikin pakai AI, jadi sangat-sangat mengerikan gitu ya ini. Nah ini juga gue kasih lihat ya sedikitnya tentang undang-undang hak cipta segala macam gitu ya, nomor 28 tahun 2014 tentang undang-undang hak cipta. Oke, ini ada panjang ininya, cuman gue ambil bagiannya aja ya, lagu dan musik. Jadi kalau misalnya di undang-undang hak cipta lagu dan musik itu ada melodi lagu, kita nggak boleh pakai melodi lagu orang. Yang kedua ada aransemen musiknya, kita nggak boleh pakai sembarangan pakai aransemen musik orang. Yang ketiga adalah dari mulai lirik, melodi, aransemen sampai eksekusi musiknya juga nggak boleh ditiru punya orang. Misalnya Dewa gitu kan, gimana gitu kan, gue nggak boleh ngikutin Dewa banget gitu. Mungkin gue ikutin genrenya doang. Nah gitu kan, tapi liriknya segala macam semuanya itu totally berbeda gitu ya. Jadi itu undang-undang hak cipta gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman kalau mau bikin musik juga ya, buat para kreator AI gitu kan yang mau masuk ke dalam industri AI, industri musik sekarang, ya lu harus pelajari juga tentang ini. Jangan ngambil lirik plek-tiplek lagu orang, liriknya semua terus lu masukin ke dalam AI jepret terus lu bikin sendiri gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi itu kena undang-undang hak cipta nanti. Jadi lu bikin aja lirik lu sendiri, dari situ nanti lu bikin genre-genre musik lagi sendiri gitu ya. Jadi totally berbeda, mungkin genrenya sama nggak ada masalah kayak begitu. Oke ya, jadi di sini oke, gue mengingatkan juga ya di sini. Gue nggak tahu ya bakalan kena apa enggak. Kemarin sempatnya di video sebelumnya gue udah ngebahas soal masalah kreator musik AI Play. Nah, musik AI Play itu mostly lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu cover. Lagu-lagu cover dari musisi-musisi terkenal, terus abis itu dia cover, masukin pakai AI, abis itu dia ganti musik stylenya jadi musik style tertentu. Buat gue pribadi, ini hati-hati aja gitu kan. Kalau kita mau melakukan ini, kalau bisa jangan melakukan ini gitu kan. Kenapa? Karena nanti lu suatu saat akan kena copyright musik. Tapi kalau bisa bikinlah sesuatu hal yang baru gitu. Bikin sesuatu hal yang baru pakai AI segala macam kan, itu sekarang sudah bisa dilakukan gitu kan. Ya lu tinggal masukin aja yang gue bilang tadi kan, tinggal masukin lirik sama stylenya doang, lu bisa uji coba sesuka hati lu sampai lu dapet hal yang pas, lalu kemudian lu distribusikan lagunya gitu kan. Jadi kalau orang suka sama lagunya ya udah, nanti orang dengerin terus nanti jadi viral, ya lu dapet duit lah dari sana gitu kan. Jadi kalau bisa jangan cover. Kalau sekarang Indonesia undang-undang hak ciptanya lagi cukup sensitif kan, karena Ahmad Dhani lagi teriak-teriak soal masalah undang-undang hak cipta. Jadi ya kalau bisa jangan melakukan ini lah ya, bikin sesuatu hal yang baru lah gitu, supaya ya industri musik Indonesia juga lebih banyak. Dan musik-musik yang ada di luar, yang ada di Indonesia tuh nggak cuman itu doang. Gue kadang-kadang suka bosan dengerin musik Indonesia, ya itu aja ulang, itu lagi gitu. Makanya gue kadang-kadang suka bosan gitu ya. Ya ini tadi gue bilang ya, kalau bisa jangan dengan menggunakan musik yang lirik dan aransemen yang sama, tapi bikin yang total berbeda, pakai lirik yang berbeda, tapi punya sesuatu hal yang esensi yang berbeda gitu ya. Nah ini terakhir dari gue, sebenarnya gitu kan, kalau buat seorang musisi AI, kalau buat gue pribadi, kedepannya bakalan ada banyak banget ya musisi-musisi baru di luar dari musisi-musisi Indonesia yang terkenal saat ini, yang kemudian menggunakan AI untuk bisa bikin musik-musik yang enak didengar. Kenapa kayak gitu? Karena kan gue bilang tadi kan, aksesibilitasnya juga jadi lebih mudah karena ada tools-tools dan platform-platform ini. Dan mungkin buat gue pribadi, gue akan lebih suka mendengar lagu-lagu yang mungkin nanti dibikin sama AI dibandingin sama musisi-musisi biasa gitu ya. Kenapa kayak begitu? Karena AI kan sekarang mungkin percepatannya kan luar biasa segala macam gitu kan. Tapi lu kayak cuman lu masukin lirik doang dan style aja lu bisa bikin lagu kan sekarang. Nah, kalau musisi mau bikin lagu itu kan susah ya. Lu harus pertama bikin lirik dulu segala macam, terus bla bla bla, dan itu biasanya based on perasaan lu gitu kan. Perasaan lu juga mungkin ada isu sosial segala macam kayak begitu gitu kan. Nah, nanti ke depannya mungkin ya, kayak misal contohnya ada kayak begini-begini. Ya kan? Misalnya ada lagu-lagu kayak Indonesia Gelap gitu kan, ada lagu lagi misalnya lagu gamelan, ada lagu lagi tentang angklung segala macam. Jadi lagu-lagu yang ultra personal ke seseorang itu akan lebih menyentuh gitu dibandingin sama lagu-lagu yang hits zaman sekarang ya, buat semua orang kayak begitu ya. Itu akan lebih menyentuh gitu. Misalnya orang-orang Bali lebih suka dengerin lagu-lagu misalnya kayak gamelan drops ya, pakai gamelan-gamelan gitu, atau mungkin lagu-lagu yang gema Bali kayak aura-aura segala macam kayak begitu-begitu.
akan lebih banyak orang-orang yang lebih suka dengerin lagu itu gitu dibandingin sama lagu-lagu hits ke depannya. Karena kan ini gue bilang distribusinya ini belum masif ya. Belum ada platform yang menerima atau melakukan distribusi secara penuh lagu-lagu AI. Sekarang platform-platform kayak misalnya Spotify, Apple Music segala macam, kalau lu mau mendaftarkan lagu ke sana, lu harus harus masuk ke record label dulu segala macam, bla 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 bla, repot gitu ya. Nanti ke depannya gue yakin sih pasti akan ada lagi musik-musik platform yang bakalan lebih disukai sama orang-orang karena relate kan sama kehidupan mereka pribadi segala macam kayak gitu. Nanti bakalan banyak, dan ini bisa jadi gila banget gitu. Industri musik Indonesia dan industri musik luar juga bakalan gila banget karena akan diisi sama orang-orang yang bahkan mungkin ya bahkan sama sekali nggak ngerti soal musik segala macam, gila banget gitu ya. Makanya ini gua kasih nama musisi AI karena sekarang barrier to entry-nya masuk itu udah gampang banget gitu sih. Jadi itu ya. Ya mungkin itu sedikitnya sih beberapa hasil riset gue tentang salah satu profesi lagi yang bakalan nanti ngebum di luar sana ya, ngebum di masa depan gitu, namanya adalah musisi AI, dimana nanti musisinya ya udah bukan lagi yang musisi yang bisa main musik gitu ya, tapi yang makin jago prompting ya, itu yang mungkin nanti menang di masa depan nanti. Jadi kalau buat teman-teman yang belum belajar gitu kan tentang gimana caranya prompting musik, gimana caranya prompting lagu gambar atau mau bikin video segala macam, lu udah ketinggalan zaman banget sih bro ya. Kalau mau belajar lebih banyak, lu kursus gue ada di deskripsi bawah. Iklan. Oke ya mungkin itu aja, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan memberi manfaat dari hasil tadi riset yang gue lakukan. Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus itu website gue juga di agungsundoro.com ya, kalau mau ngobrol-ngobrol bisa sana ya. Thank you semua udah nonton. Oke, bye.